وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين جميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا منهم المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وصديقه المكرم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم ثم الشيخ بكر بن سالم وأصوله وفروعه ثم إلى شيخ وصف بلاد العباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رضي الله عنه والإمام أحمد بن زين الحبشي رضي الله عنه جميع أولياء والصلحاء المذكورين في هذا الكتاب المبارك ومن قرأه بنية خصوصا وربي روح ياسد أبي حسن بن أحمد باهر وأبو ياسد محمد بن علي الحسني وحباب خديجة بن محمد الهندوان أن الله يعلي درجات في الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa majid ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa alihi. قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام أحمد بن زين الحبشي شارح قصيدة عينية للحبيب عبد الله بن الحداد رضي الله عنهما ورضي عنا بهما في الدارين آمين. وأما الإخلاص فهو إرادة التقرب إلى الله من غير قصد آخر يصحبها من حدود النفس قل ذلك الحظ أو كثر. فإذا طرق العمل أدنى حظ مما تستريح به النفس زال الإخلاص وإن كان قصدها التقرب إلى الله تعالى باقيا بعدم خلوص لله. Adapun ikhlas, maka ikhlas itu adalah keinginan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam setiap ucapannya atau amalnya. Min ghairi qasdin akhar, tanpa ada tujuan yang lain. Yang penting pengen dekat pada Allah, bas. Gak ada tujuan yang lain. Yang mana tujuan itu biasanya daripada keinginan nafsu, ya. Mau itu keinginannya sedikit atau banyak. Karena itulah jika masuk kepada suatu amal, sesuatu tujuan yang nafsu itu bikin senang, maka ikhlas akan hilang. Maka ikhlas akan hilang. Walaupun tujuan pertamanya atau tujuan daripada nafsu itu ingin dekat pada Allah. Tujuan nafsunya pengen dekat, tapi ada perkara yang lain, walaupun itu sedikit. Ya. Pernah suatu kali Syekh Bajuber. Syekh Bajuber ini muridnya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Beliau mengatakan, wahai guruku, ini di kampung sana, ada suatu kampung itu tidak ada masjidnya, maka saya ada niat pengen bangun di situ. Istilahnya untuk dana ada, ya, untuk dana ada,
dan kita cuman pengen rindu sampean aja, pengen doa sampean, restu sampean. Kata beliau, tidak apa-apa, asal ikhlas. Tidak apa-apa bangun, asal ikhlas. Kata beliau, insya Allah ikhlas. Kata sang Syekh Bajuber. Kata beliau, tunggu dulu. Jangan terburu-buru ngaku ikhlas dulu. Seandainya, kata beliau, kamu membangun itu dengan hartamu. Ya, bahkan engkau memperhatikan tukangnya, engkau ngecek bagaimana pembangunannya, capek dirimu menghabiskan waktumu untuk membangun itu. Ya, tahu-tahu sudah jadi, tapi nama engkau nggak ada di situ, justru nama orang lain yang nggak ikut bangun, nggak ikut dana, nggak ikut memperhatikan. Tahu-tahu namanya Fulan, kamu ya apa, mau apa Anda? Mikir dia, wah berat ya Syekh. Ya sudah, berarti nggak ikhlas. Nah ini, berarti kamu bangunnya belum ikhlas kalau masih pengen nama engkau yang tercantum di situ. Nah ini penting masalah ikhlas. Kadang-kadang orang pengen nama dia harum. Jangan lupa ya, kalau bisa nama saya itu. Oh bukan nama saya, yang penting dikenal lah. Oh ini Masjid Haji Fulan kah? Itu sudah senang dia. Alhamdulillah. Ini nggak ikhlas. Capek duit, capek tenaga, pahala nggak ada. Kenapa? Karena niat dia bukan karena Allah. Atau ada karena Allahnya. Cuman nafsunya ada juga. Seandainya nih, dia tidak diikutkan di dalam nama pengurusan, maka dia nggak senang. Nah, ya seperti ini repot. Ya, seperti ini agak repot. Dan ini banyak penyakit ini di masyarakat banyak. Ya, khususnya yang berkecimpung ya di medan-medan dakwah, di medan ilmu, di medan ibadah, itu banyak yang kena ini. Ya. Sehingga disebutkan dalam bab jihad. Ada seorang sahabat tanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana sih jihad di jalan Allah itu kayak apa?" Karena sebagian dari kita itu ada yang dia ikut jihad hanya karena pengen harta rampasan perang. Ada yang jihad agar namanya dikenal sebagai pahlawan. Ada yang jihad karena ada di barisan musuh itu orang yang dia benci. Coba dia nggak hadir, dia nggak mau hadir jihad. Berhubung musuh buyutannya itu hadir di barisan musuh, oh dia hadir. Kata Nabi, man jahada litakuna kalimatullahiyal ulia fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjihad dengan tujuan agar agama Allah ini menjadi tinggi, maka dialah yang jihad di jalan Allah. Dan ini kata ulama bukan cuma bab jihad. Semua yang berjuang di jalan Allah, kalau tujuannya bukan hanya untuk Allah, ada yang lain, maka dia nggak ikhlas. Kasih contoh. Si A seumpama, dia bikin majelis. Setahun, 2 tahun, yang awal 1 orang, 2 orang, 10 tahun, Masya Allah, jadi 100, 200. Senang, Alhamdulillah. Banyak orang-orang yang awal nggak tahu jadi tahu. Nah, tahu-tahu ada Ustadz baru datang, bikin majelis juga di kampung yang sama. Kalau dia merasa berat, ada saingan, berkurang. Yang awal hadir, yang saya
yang saya pengajian yang hadir ini 200 jadi berkurang sebagian ke situ karena lebih dekat. Gelisah dia gelisah. Nah, yang seperti ini tujuannya bukan karena Allah. Ya. Tambah lagi pengajian lagi, sumpek lagi, waduh tambah 3 lagi. Jadi 50 aja yang hadir pengajian saya. Karena yang sebagian sana kampung situ sudah ada sendiri pengajiannya. Pusing lagi dia. Bahkan sampai kadang-kadang saking tampaknya dia itu gak lillah. Dia wanti-wanti, awas ya. Yang keluar dari sini gak berkah ilmunya. Ini kualat nih. Yang gak hadir sini lagi berarti dia sudah gak mau lagi majelis berarti. Padahal bukan gak mau, dia cari yang terdekat atau cari di waktu yang dia bisa hadir. Nah, yang seperti itu gak lillah. Kalau dia lillah, dia akan mikir gini. Tujuan saya buka pengajian, bagaimana orang-orang muslim itu kenal syariat. Bisa tahu ya apa sholat yang benar, bisa kenal Allah. Ya. Dan ketika ada yang bikin, saya terbantu. Sehingga tugas saya nggak semakin berat. Karena ada yang membantu saya dalam menyelamatkan umat. Semakin banyak yang buka, semakin senang saya. Ini lillah. Ya, ini lillah. Tapi kalau dia tujuannya bukan akhirat, memang akan terjadi mangkel dan berat. Apalagi sampai sepi. Yang ramai malah yang baru tambah sumpek lagi. Kalau tujuannya bukan lillah. Ini sama dengan yang bikin pondok sama. Ya. Yang bikin masjid sama. Yang bikin TPQ sama. Kalau tujuannya akhirat, tujuannya Allah, dia tidak akan gelisah, bahkan tambah senang. Oh ya, silahkan bikin. Agar banyak daripada muslim yang selamat. Kalau tujuannya akhirat. Ya. Sehingga dalam hal ini Imam Ghazali mengatakan tidak ada saling hasud antar para ulama, para pendakwah itu enggak ada. Kalau tujuannya akhirat. Tapi kalau sudah tujuannya dunia, maka bisa terjadi itu. Nah, bisa terjadi. Bahkan kadang-kadang mungkin ulamanya enggak demikian, tapi muridnya, wah ini beda pengajian. Yang kalau pengajian sini surganya pertama, yang satu nomor 2 masuknya. Nah, ini repot lagi Pak, sampai segitunya. Ya, sehingga dalam hal ini jangan sampai fanatik dengan kelompok. Termasuk kelompok ini pengajian. Harus ini enggak boleh, enggak baik. Atau nomor 2 lah. Nomor 1 ini sudah, sumpah. Ya. Atau dengan kelompoknya, atau dengan masjidnya. Nah, kalau enggak masjid sih ini enggak baik. Ini baik. Nah, semuanya sama. Semuanya sama. Bahkan ada kadang-kadang orang dia rajin di masjid karena diperlukan. Ini karena diperlukan. Ketika dia nggak diperlukan, dia nggak rajin lagi. Kalau memang niat dia itu lillah, ke masjid karena ibadah, diperlukan nggak diperlukan itu hadir. Tapi karena dia nggak diperlukan lagi, ya sudah, saya nggak ke masjid lagi, nggak diperlukan. Yang perlu masjid itu ada, bukan masjid perlu ada. Yang butuh masjid itu kita untuk bisa iktikaf. Ini tempat paling terbaik di bumi menurut hadis Nabi. Yang perlu masjid itu kita, bukan masjid perlu kita. Bukan. Kita yang memerlukan masjid. Sama ketika di pondok pas dia
ada kedudukan di situ, ada pengurusan rajin. Pas nggak rajin lagi. Atau di pengajian semua sama. Ya, seperti ini harus kita periksa ya. Kalau orang nggak pintar meriksa dirinya, maka dia akan terus-menerus di dalam kubangan riya, dalam kubangan tidak ikhlas. Kata beliau, fal ikhlas azizun jidda. Karena itulah ikhlas ini sangat-sangat jarang. Yang disebutkan oleh sebagian ulama, paling jarangnya sesuatu yang turun dari langit ke bumi adalah taufik. Kalau hidayah banyak yang dapat. Apa itu hidayah? Bisa tahu mana hak, mana batil. Taufik itu Anda bergerak sesuai ilmu Anda. Itu yang berat, jarang. Banyak orang ngerti antara tidur habis subuh sama hadir pengajian, lebih afdal pengajian. Banyak yang paham itu. Anak kecil pun ngerti. Tapi yang tergerak hatinya untuk hadir sedikit, Pak. Itulah taufik itu jarang. Kalau hidayah gampang aja, dapat aja hidayah. Taufik yang jarang. Nah, sesuatu yang jarang naik dari bumi ke langit itu ikhlas. Dan ciri-ciri ikhlas itu tidak mau diketahui. Ciri-cirinya itu ya, tidak mau diketahui. Kalau memang harus ketahuan. Contoh, sholat berjamaah. Mau nggak mau sampai diketahui oleh orang sampai berjamaah itu. Kalau Anda nggak mau ketahui, ini sendirian sholatnya itu aja. Atau pengajian, Anda hadir pengajian, mau nggak mau Anda ketahuan orang. Kalau memang harus diketahui, itu dia paksa hatinya untuk tidak bangga dengan hadirnya dia. Karena yang berat itu di bangganya. Ya, di bangganya, di pamernya itu yang berat. Karena itulah setiap orang itu harus memaksa dirinya untuk ikhlas. Tapi jangan sampai karena takut riya gak beramal. Pak, sholat ke masjid, tidak usah takut riya, di rumah saja. Lu di rumah saja sampai kapan ke masjidnya? Ayo hadir pengajian, Pak, tidak usah takut riya saya. Takut riya gak ke pengajian, kapan sembuhnya sampean? Jadi Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu beliau mengatakan, al-amal li ajlin nas syirkun. Anda beramal karena orang itu syirik. Itu syirik khafi, menyekutukan Allah. Yang kecil tapi bukan yang besar murtad, yang kecil aja. Dan tarkul amal li ajlin nas riya. Meninggalkan amal baik karena orang itu riya. Sudah niat nih ke masjid mau sholat qobliyah subuh di masjid aja. Saya nggak di rumah, di masjid sholat qobliyah subuh. Pas nyampe masjid orang-orang pas dia buka pintu lihat dia semua. Mungkin terlambat ya. Dilihat. Akhirnya dia, wah, nggak enak ini kalau qobliyah sendiri nih. Terus langsung duduk aja sudah. Ini berarti amalnya meninggalkan amal karena orang. Tujuannya setan itu. Tujuannya setan biar kita nggak beramal, menang setan. Terus kayak apa Ustaz? Beramallah. Tapi lawan nafsu Anda ketika dia senang untuk diketahui orang. Jadi nggak bisa orang itu langsung ikhlas. Ya. Kalau orang dia takut amalnya tidak diketahui akhirnya nggak beramal, ya itu tujuan setan memang biar Anda nggak beramal sama sekali. Terus siapa? Beramallah. Ketahuan orang Ustaz. Ketahuan orang bukan riya. Yang riya itu ketika Anda senang orang tahu. Riya itu ketika Anda senang orang tahu. Tapi kalau orang tahu Anda tanpa Anda senang, wajar-wajar saja. Sama dengan orang kaya itu nggak apa-apa. Yang apa-apa itu ketika harta di hati Anda, itu yang apa-apa. Kalau cuman harta itu di tangan, nggak sampai ke hati, nggak masalah.
Yang repot kalau di hati. Itu yang apa-apa. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi dalam hal ini orang tahu amal kita itu tidak masalah. Yang bermasalah hati Anda bagaimana ketika orang tahu kalau dia tahu amal Anda. Ketika Anda tahu dia sudah tahu amal Anda, hati Anda bagaimana? Ini yang perlu kita perhatikan. Sehingga dikatakan ini wal amal khalis walladzi la ba'itsa alaihi illa talabul qurbi min Allah taala. Wa hada la yakad yatasawwar illa mimman ghalaba ala qalbihi hammul akhirah wastaghraqahu hubbullah wa haffuhu wa taufiquh. Amal yang ikhlas yaitu suatu amal yang tidak ada faktor pembangkitnya kecuali hanya minta dekat kepada Allah. Hanya minta dekat pada Allah, enggak ada tujuan lain. Kata beliau, yang seperti ini hampir tidak bisa tergambar. Tidak bisa tergambar kecuali untuk orang yang hatinya mikir akhirat saja. Untuk orang yang hatinya ini mikirnya cuma akhiratnya kayak apa. Itu aja. Kalau yang masih ada keinginan dunia sulit untuk ikhlas. Masih pengen viral, masih pengen dihormati orang, masih pengen dipuji orang, oh sulit Pak. Sulit untuk bisa ikhlas. Dia harus tujuan apa? Akhirat. Ya tujuan akhirat ini agak berat. Kenapa? Karena orang bisa menuju sesuatu kalau dia tahu harganya. Kenapa Anda betul-betul mengejar daripada uang? Ya karena saya tahu harganya uang. Coba nggak ngerti ngapain saya kejar. Kambing itu kambing. Kalau seorang antara rumput sama duit, dia milih rumput. Karena pengetahuan dia rumput lebih berharga. Dia nggak ngerti urusan duit. Ini kambing. Sama dengan manusia. Ketika dia nggak ngerti harganya akhirat, dia nggak akan capek-capek ngejar itu. Dia nggak ngerti harga akhirat itu berapa. Nilainya akhirat dia nggak paham. Sehingga jangan harapkan dia bisa ngejar akhirat. Dia aja nggak ngerti harganya. Nah, sehingga ketika orang itu tahu nilai, maka dia akan berusaha. Contoh ya, lukisan. Kadang kita lihat coret-coret aja. Orang yang nggak ngerti nilai seni, dia anggap apa ini? Ini kok dijual jutaan, ngapain juga beli ini? Mending es krim. Karena dia bukan ahlinya. Tapi yang ahli seni, 100 juta bisa dia beli. Karena dia ngerti. Dari sini orang bisa mengejar akhirat kalau dia paham. Kalau dia paham akhirat. Kemudian wastaghraqahu hubbullah. Dan dia tenggelam dengan cinta Allah Ta'ala. Ya. Kapan orang itu tenggelam cinta Allah? Ketika dia itu benar-benar mengenal Allah. Nah, mengenal Allah ini intinya di tauhidnya. Kalau sudah tauhidnya kuat, maka bisa dia itu untuk mengenal Allah. Kalau sudah mengenal Allah, maka dia akan terlupakan dengan selain Allah. Walihada, karena inilah sebagian ulama itu ada yang mengkodok sholatnya 30 tahun. Dia 30 tahun sholat dikodok semua. Padahal orangnya alim, gak salah secara fikih. Kenapa? Lintibahihi bisururihi binadurinas ilai fi sofil awal lamma takhallafa anhu yawma. Ketika orang ini baru sadar. Jadi dia itu Masya Allah. Ulama ini 30 tahun gak pernah ketinggalan soft pertama. Bayangkan Pak, 30 tahun 5 waktu pasti soft depan. Pasti soft depan. Suatu hari setelah 30 tahun sekian, dia ini ada tamu sehingga gak sempet dapat soft awal, dapatnya soft 2.
itu langsung kayak merasa minder. Gak istiqomah saya nih. Saya biasanya soft depan kok soft kedua. Apa kata orang? Baru sadar ya, apa kata orang katanya. Berarti selama ini saya hanya untuk orang soft pertama. Buktinya waktu saya soft kedua saya merasa minder. Gak enak dilihat orang, biasanya soft pertama kok sekarang soft kedua. Akhirnya sholat yang 30 tahun yang karena orang itu dia kodok. Coba. Berarti itu yang kemarin gak ikhlas saya. Gak ikhlas. Nah, ini hati-hati ya. Yang hadir masjid karena gak enak. Gak enak sob, karena ditanyai terus gak enak, gak mau hadir saya. Yang hadir pengajian karena gak nyaman ya. Di WA, yuk pengajian subuh rebo ya, jangan lupa di Japri itu 1 nih. Akhirnya yes, kalau gak hadir gak enak juga nih. Hadir aja sudah. Ditanyain terus nanti. Gak ikhlas Pak, sayang. Berarti gak hadir Ustaz saya. Lu hadir sampean. Kalau nggak hadir nggak tahu kalau itu nggak ikhlas. Hadir, tapi lawan itu. Lawan. Jangan karena nggak enak, repot. Orang yang hidup karena nggak enakan, itu sulit ikhlas. Kenapa? Karena dia mandang orang terus. Sehingga kata para ulama mengatakan, kalau ikhlasnya orang biasa kayak kita tuh gampang. Karena kita nggak dikenal orang. Kita hadir nggak hadir orang nggak nyari. Tapi kalau sudah sampai jadi figur, jadi kiai situ, jadi ustadz, jadi ketua masjid, jadi ini, nggak hadir dicari orang. Ini mau ikhlas repot. Kenapa? Karena harus tampil perfect di hadapan orang terus. Ya, harus hadir 5 waktu. Kalau nggak hadir, dicari orang nanti saya. Ini ikhlasnya repot ini. Kenapa repot? Karena dia mau nggak mau, ya apa orang nganggap dia konsisten. Saya harus istiqomah agar orang nggak berpaling. Saya harus gini, orang terus kapan untuk Allahnya? Imam Ghazali itu pernah ngalamin itu. Di Baghdad tuh beliau punya majelis, muridnya itu ulama semua, bayangkan. Muridnya itu ulama, pengajian beliau itu khusus, ya. Ada pengajian umum, ada pengajian khusus. Suatu kali beliau mikir, kalau kayak gini terus kapan aku bisa ikhlas? Kemana-mana disalamin orang, disapa. Akhirnya beliau pindah dari Baghdad, menjauh ke tempat yang nggak ada yang kenal beliau. Kata beliau, nah disitulah baru aku tenang ibadah. Karena nggak ada yang kenal aku. Mau aku hadir nggak hadir di masjid, nggak ada yang peduli. Yang penting aku karena Allah di situ. Enak sampai. Nah, waktu dipindah itulah beliau nulis kitab Ihya. Kitab yang fenomenal, yang menjadi obat hati. Itu waktu beliau di perantauan. Orang nggak ada yang kenal. Baru beliau enak ibadah. Tapi ketika sudah dikenal sulit, Pak. Karena kemana-mana orang mandang terus. Ya, mau keluar kaos oblong, loh, kok kiainya kaos oblong bagaimana? Nggak enak terus. Loh, ke mall ini Pak Yainya, nggak enak Pak. Dikenal, akhirnya tampil perfect terus. Ya kapan? Karena Allahnya kapan? Karena manusia terus akhirnya. Ini yang repot ini. Ya, untung jadi orang biasa. Ikhlasnya gampang. Tapi kalau nggak belajar ya nggak bisa ikhlas juga. Gitu. Harus belajar ikhlas ya. Sehingga kata beliau, fakaifa biman huwa mal'anul qalb biladzati sana'in nas alaih wal farah bil istidba'. Bagaimana dengan keadaan orang yang hatinya penuh dengan apa? Senangnya pujian orang. Ya, nanti ini nulis subuh pengajian sambil moto ustadznya. Nanti ada yang like, ada yang love, ada yang masya Allah. Wah senang dia, alhamdulillah. Padahal tidur dari sampai akhir, tidur dia di pengajian, gak bangun. Tapi alhamdulillah ada yang baca. Wah alhamdulillah banyak yang baca nih. Senang saya, senang. Kayak gini kapan? Karena Allah.
Atau dia senang karena yang ikut banyak. Nah, ini. Apalagi yang hatinya penuh dengan kelezatan diikuti orang banyak. Ini lebih jahat daripada harta. Orang cinta harta itu buruk. Tapi cinta model gini lebih buruk lagi. Karena dia bisa mengorbankan harta demi kedudukan. Banyak orang royal, tapi tahu ya, dari saya itu ya. Bilang ke orang-orang itu dari saya. Ayo ketemu, Masya Allah sampean. Masya Allah terus, biasa. Padahal dia nyuruh orang untuk ngumumkan kalau dia yang ngasih. Ini repot ya seperti ini. Kalau memang dia lillah, dia sembunyi-sembunyi. Kalau memang dia lillah, dia sembunyi-sembunyi. Tapi karena berat sesuatu itu keluar, kecuali harus ada timbal balik. Itu sifat ahli dunia. Dia nggak mengeluarkan sesuatu kecuali timbal baliknya. Apa timbal baliknya? Ujian. Itu yang repot ya. Allah waqala Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah. Berkata Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah, al-ikhlas ayakuna sukunul abd wa harakatu khalisah. Ikhlas itu ketika diamnya hamba dan gerakannya itu murni karena Allah. Diam karena Allah, gerak pun karena Allah. Gak ada tujuan karena gak enak, karena ini. Semuanya karena Allah. Dan Nabi ini ilmu, baru ilmu ya. Sehingga dikatakan oleh Sayyidina Ibrahim bin Adham, al-ikhlas sidqun niyah ma'allah ta'ala. Ikhlas itu adalah benar-benar niatnya karena Allah. Benar-benar niatnya karena Allah. Ya. Kadang-kadang mereka ini, orang-orang ahli ikhlas ini, tersembunyi sampai wafat. Itu yang sering. Tapi subhanallah, cobaan orang yang berilmu. Apalagi kalau dia baru lulus ya. Nanti dia kan berpikir, lihat di video, Masya Allah, ulama fulan ya, itu kemana-mana ya, dikawal ya, dijemput, Masya Allah. Sehingga akhirnya ada keinginan dia, pengen ya saya jadi ulama agar agar diciumin tangannya, dihormati. Ini selesai sudah gak ikhlas. Atau dia gak niat itu, dia enggak mau. Karena niatnya ngajar, belajar, mengamalkan, ngajar, bas itu aja. Saya nggak niat macam-macam. Datang iblis bisikin, kamu kalau tidak dikenal orang, nanti kalau wafat yang umur sedikit. Lihat guru fulan tuh, haulnya besar. Kenapa? Dikenal. Kalau kamu sembunyi, gak dikenal orang, maka yang umur sedikit, waktu meninggal yang ziarah pun gak ada. Bisa jadi khutbah tidak diadakan sama orang karena gak dikenal. Baru dia punya keinginan dikenal orang. Nih, kena jebakan iblis ini. Ingat, terkenal itu bukan aib. Terkenal itu bukan aib. Yang aib itu ingin terkenal. Anda dikenal orang, seantero dunia dikenal orang sebagai orang soleh, orang baik, orang alim, tidak buruk. Yang buruk itu keinginan hati untuk dikenal. Ini yang buruk. Dan jangan suudzon. Para ulama-ulama yang dikenal itu jangan dikira mereka pengen dikenal, tidak. Karena memang Allah pengen mengenalkan mereka. Ya. Banyak orang-orang dulu yang besar-besar itu karena Allah berkehendak mereka dikenal. Sehingga ada matahari yang bisa dijadikan pacuan. Ada yang bisa dicontoh, dijadikan figur. Tapi kalau keinginan dari Anda pengen dikenal, ini yang buruk, jangan. Karena itulah disebutkan oleh Imam
Ibn Athilah Sekandari dalam hikamnya mengatakan, idfin wujudaka fi ardil khumul. Pendamlah keberadaanmu di tanah khumul, tanah gak senang dikenal orang. Pendam dirimu itu. Fama nabata min ghairi zan'in la yatimu nabatuh. Sesuatu yang tumbuh tanpa ditanam tidak sempurna tumbuhnya. Kecambah itu nggak ditanam, Pak. Lihat, mana ada yang cambah tegak, miring-miring. Nggak ditanam, tanam dulu. Nggak ketahuan dulu. Nanti kalau takdirnya tumbuh akar Anda kuat. Anda akan tumbuh akarnya Anda kuat. Kenapa? Awal nggak pengen pamer. Pengen dipendam memang. Kalau memang takdirnya Allah memunculkan, Anda akan muncul sendiri. Tanpa ada di hati keinginan untuk muncul. Itu namanya adalah orang harus umum. Tapi ingat, jangan saya mau sembunyi dulu nih. Biar nanti saya viral jadi besar. Loh, ini bahaya juga, Pak. Jangan ada viral walaupun sampai meninggal, jangan pengen viral. Tidak apa-apa. Kalau sudah Allah ridho, walaupun kuburan Anda nggak ada yang ziarah, malaikat yang ziarah. Banyak para wali-wali itu meninggal di hutan-hutan banyak. Saking mereka itu memang pengen menyendiri, lari ke hutan, ke menyendiri. Meninggal, ya siapa yang nguburkan? Malaikat yang nguburkan. Pak, nggak ada orang yang tahu kuburannya, nggak ada. Jadi jangan dikira yang nggak ada, yang tidak dirayakan itu berarti bukan wali. Banyak wali-wali yang meninggal nggak diketahui orang, banyak, banyak, ribuan, jutaan bahkan para ulama mengatakan jumlah para wali itu tidak berkurang dari jumlah para nabi. Berapa? 124.000. Wali sedunia itu nggak berkurang setiap waktu. Kalau ada yang mau meninggal, yang orang soleh bawah diangkat. Kalau ada yang meninggal, yang orang soleh bawah diangkat. Jumlahnya nggak kurang di 124.000. Kapan wali dilantik? Malam hari. Kayak itulah nggak ada wali yang nggak pernah tahajud, nggak ada. Wali itu dilantik waktu tahajud itu. Jadi kalau yang tidur terus sampai subuh ini nggak bisa, Pak, jadi wali. Kapan diangkat dia? Tunggu aja. Kalau ada wali yang wafat, dia akan diangkat. Karena jumlahnya nggak mungkin berkurang dari 124.000. Nah, itu diantara bagaimana anugerah Allah itu tersembunyi. Hanya untuk orang-orang yang memang dia amalnya untuk Allah. Kalau untuk manusia, ya silahkan. Dia besar di tengah manusia, tapi kecil di sisi Allah. Dia terkenal di bumi, tapi namanya nggak pernah terdengar di kalam malaikat, nggak ada. Nah, kenapa? Karena tadi amal dia bukan karena Allah, mental terus, nggak pernah dikenal oleh ahli langit. Ya. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang diberi ikhlas, ya, walaupun itu sekejap dalam hidup kita. Mungkin ada yang mau bertanya, ya silahkan ditanyakan. Oh iya. Waalaikumsalam. Apakah cinta itu dengan ikhlas itu sama? Kalau cinta itu artinya mengikuti perintah. Misalkan sholat duha itu supaya mendapatkan sesuatu itu cintanya kurang, ikhlasnya kurang. Itu bagaimana menjelaskannya? Iya. Cinta itu faktor, bisa ikhlas, bisa nggak ikhlas. Kalau cinta selain Allah, rata-rata faktor itu penyebab dari nggak ikhlas. Contoh, orang yang cinta sama fulana, semua perbuatannya demi fulana. Kenapa? Demi fulana. Semuanya demi fulana. Kenapa? Cinta mati dengan fulana. Berarti enggak karena Allah dia.
Buktinya ya, orang kalau cinta pada anak istri, nanti dia akan ucapkan, kenapa kerja sampai subuh gini? Demi anak istri, Ustaz. Demi anak istri, salah dia. Ya karena anak istri nggak bisa ngasih pahala. Coba dia bilang demi Allah. Ini kenapa? Demi Allah, Ustaz. Karena Allah yang nyuruh saya untuk ngasih nafkah istri. Pahala dia. Tapi karena dia demi anak, demi istri, nggak dapat pahala. Berapa banyak orang meninggalkan sholat dengan alasan demi anak, demi istri. Berani berbohong dalam jual beli demi anak, demi istri. Coba demi Allah, dia nggak akan berani. Dia tetap memberi nafkah anak istri karena kewajiban dia, tapi dia tidak akan berani bohong. Tidak akan berani dia meninggalkan sholat karena dia demi Allah kerjanya, bukan demi anak istri. Ini bedanya. Jadi cinta itu sebagai penggerak. Penggerak untuk ikhlas bisa kalau karena Allah. Kalau cinta Allah. Kalau cinta selain Allah, penggerak untuk nggak ikhlas. Ya, nah itu penting. Ya, sehingga dalam hal ini harus kita tanamkan cintanya kepada Allah, jangan ke yang lain. Berarti ke orang tua nggak boleh, Ustaz. Cinta orang tua itu harus karena Allah. Kalau Anda nggak cinta karena Allah, apapun yang penting orang tua senang Anda lakukan walaupun Allah benci. Kalau Anda cinta orang tua karena Allah, kalau Anda cinta orang tua karena orang tua. Kalau Anda cinta orang tua karena Allah, ketika orang tua nyuruh nggak baik, Anda tidak akan ngikutin. Maaf, Allah melarang. Kalau orang tua itu nyuruh kebaikan, marhaba. Allah ridho Allah, ridho orang tua. Nah, ini penting, meletakkan cinta di situ ya. Harus hati-hati, jangan cinta mati kepada selain Allah. Jangan cinta mati kepada selain Allah. Itu. Kemarin saya kan berkumpul orang tua. Setelah itu saya mendoakan, saya cium besannya. Itu kan rasa cinta, kan istilahnya ada selain Allah. Ya, katanya sirik. Saya kan kafir itu karena saya rasa cinta kepada orang tua. Itu bagaimana? Tidak apa-apa. Syiriknya tidak ada dari mana. Syirik itu ada ucapan, ada keyakinan, ada perbuatan. Ada ucapan, ada keyakinan, ada perbuatan. Ya, mencium benda, mencium hajar aswad, benda juga itu. Apa dibilang syirik juga? Tidak. Mencium lisan, mencium dahi orang tua, ya, dahi orang soleh, itu mencium juga, tapi bukan perbuatan syirik. Kalau syirik itu kalau Anda sujud ke kubur, sujud ke orang tua, itu syirik. Tapi kalau cuma mencium aja, Anda dapat benda berharga, saya senang dicium, dapat HP yang terbaru, saya senang dicium HP-nya. Apakah jadi syirik, Pak? Kasihan banyak orang masuk neraka gara-gara Anda kalau bilang syirik semua. Ya Allah, tidak demikian ya, tidak demikian. Ya, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang ikhlas dan dijauhkan kita dari hal-hal yang menjadikan kita riya. Amin ya rabbal alamin. Ala hati niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وأخل أنقياء لما نحظى بالخير فكل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك الغيون
وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنن. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.